Kisah nyata, ada 12 anak tim sepak bola dan pelatihnya masuk ke dalam gua tanpa tahu kalau di luar tiba-tiba hujan deras. Mereka terus masuk jauh ke dalam, sementara air pelan-pelan masuk ke gua bernama Tamluang itu. Anaknya tak kunjung pulang sampai malam. Para orang tua cemas dan segera pergi ke gua setelah mendengar kabar anak mereka masuk ke sana. Di tengah hujan deras, mereka panik melihat sepeda anak-anak ada di depan gua itu. Dua warga ini bilang sudah mencari anak-anak, tapi pintu gua sudah tertutup air. Mereka juga sudah meminta bantuan. Bapak ini nekat ingin masuk, namun dicegat oleh para warga. Dengan sedih, ibu ini berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Jam 1 malam, lokasi kejadian sudah dipenuhi banyak orang. Tim penyelamat sudah bersiap untuk menjemput anak-anak itu, termasuk 2 volunteer penyelam profesional asing ini. Pak Gubernur pun turun langsung ke sana untuk memantau jalannya proses penyelamatan. Dikira akan mudah, ternyata gua ini sangat berbahaya. Jalurnya panjang dan menyempit sehingga tak bisa dipastikan bagaimana mereka akan membawa anak-anak itu keluar. Tak gentar, para penyelam mulai memasuki gua yang sudah terisi air. Saat subuh menjelang, tim Angkatan Laut baru berhasil mencapai 800 meter dari pintu gua, bahkan belum setengah dari perjalanan. Sementara para orang tua masih menunggu dengan harap-harap cemas di luar. Tak lama, tim Angkatan Laut sudah berhasil keluar gua, namun sayang mereka tidak menemukan anak-anak itu. Tubuh mereka justru penuh luka karena terjadi banjir bandang di dalam sana. Mereka mengaku tak bisa melihat dalam air sehingga tertabrak batuan dalam gua. Para orang tua tertegun melihat ini, tak bisa berkata-kata tentang nasib anak mereka. Sedang menyelam dalam gua sempit, 2 orang ini tak sadar dinding gua jebol akibat tekanan air hujan yang masuk. Bebatuan itu jatuh menimpa tubuh mereka berdua dalam air. Mereka jadi kelelep dan susah bergerak. Padahal mereka sedang dalam misi penyelamatan 13 orang yang terjebak dalam gua itu. Untunglah keduanya berhasil selamat dan memutuskan untuk kembali ke pintu gua. Mereka mendengar ada seseorang membunyi-bunyikan besi memberi tanda. Ternyata ada seorang pria sedang panik di sana. Ia tadi memperbaiki pompa air dan malah terjebak karena air semakin tinggi. Mereka memberikan pria itu oksigen dan kacamata. Lalu John segera membawa pria itu pergi sebelum terlambat. Saat menyelam, pria itu nampak panik dan tertekan oleh arus yang kuat. Tiba-tiba ia tidak bisa bernafas dan semakin panik. Ia menarik selang oksigen John, lalu ia naik ke permukaan. John pun menyusul pria itu ke atas. Kepala pria itu sudah berdarah. Lalu John kembali memasangkan selang oksigen ke mulutnya lalu kembali menyelam. Dasarnya orang panikan banget, bukannya sabar, dia malah lagi-lagi melepas selang oksigennya dan berenang meninggalkan John. John tetap membantunya dan berteriak minta tolong. Orang yang ada di sana langsung menolong pria itu untuk naik ke darat. Ia terbatuk-batuk dan masih panik. Dengan kaki yang gemetar, ia dibawa untuk dirawat petugas medis. Sementara John kembali untuk menjemput temannya. Saat mereka kembali ke pintu gua, mereka bertemu dengan gubernur. Gubernur bertanya sampai mana mereka berhasil menyelam. Mereka bilang sampai ke T-zone. Kapten Angkatan Laut yang sejak awal tak suka dengan keduanya pun bilang anak buahnya juga sudah sampai ke situ lebih dulu. Tahu akan ada ketegangan antara Angkatan Laut dan kedua penyelam, Pak Gubernur minta mereka tak lagi menyelam ke dalam gua tanpa izinnya. Hingga hari ke-7 pencarian, hujan masih terus turun dan belum ada cara untuk mengetahui di mana pastinya para korban berada. Bapak ini nekat menemui Komandan Angkatan Laut dan minta untuk ditemukan anaknya baik hidup atau mati. Mendengar itu, hati semua orang tergerak untuk mencari para korban lebih keras. Bahkan mereka minta tolong petani untuk membantu mereka. Para petani ini rela sawah mereka gagal panen demi menyelamatkan nyawa anak-anak yang sedang terperangkap dalam gua. Air hujan yang turun dari gunung dialihkan ke sawah-sawah mereka agar tak memasuki gua yang hampir penuh dengan air. 8 hari berlalu dengan hujan yang turun terus-menerus tak membuat tim penyelamat maupun relawan gentar. Kejadian ini juga telah menyita perhatian publik bahkan seluruh dunia. Secara mengejutkan, hujan berhenti di hari ke-9 pencarian. Para orang tua anak-anak tim sepak bola itu juga tetap menunggu di depan pintu gua. Tiba-tiba ada biksu yang datang ke sana untuk berdoa. Semua orang tua korban ikut berdoa di pintu gua. Mereka memegangi lilin, sementara sang biksu menyirami air dari dalam ceret. Mereka sungguh berharap anak-anak ini bisa ditemukan hidup ataupun mati. Bahkan para tentara Angkatan Laut pun ikut berdoa. Sementara di luar, gubernur nampak senang karena pompa air berfungsi mengeluarkan air dari dalam gua. Ia pun menemui komandan untuk menugaskan penyelam bersiap, termasuk 2 penyelam profesional asal Inggris. Di hari ke-10, saat air sedikit lebih surut, keduanya kembali masuk ke air. Berbeda dari sebelumnya, kondisi air sudah mulai tenang sehingga mereka bisa mengikat tali pemandu di bebatuan.
Tapi jalur yang mereka lewati tetap saja tak mudah, sempit dan banyak bebatuan yang menutupi jalan akibat roboh. Bahkan kedua penyelam sudah menyelam hampir 6 jam dan akhirnya menaikkan kepala mereka ke permukaan air. Sambil merekam, mereka berteriak-teriak memanggil. Karena tak ada yang menjawab, mereka pun berkesimpulan kalau ke-13 orang itu sudah tewas. Mereka masuk kembali ke sebuah celah lalu menelusuri bebatuan, kemudian naik lagi ke permukaan. John mencium bau sesuatu dan mereka memutuskan jalan semakin jauh sehingga tali mereka hampir habis. Kemudian mereka melihat sebuah cahaya di depan mata. Apakah itu para anak yang mereka cari? Penyelam ini terkejut melihat anak-anak ini berhasil bertahan selama 10 hari dalam gua tanpa makan. Tubuh mereka nampak kurus namun masih bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka bahkan bertanya kapan mereka akan diselamatkan. John pun berbohong kalau tim penyelamat lainnya akan datang besok hari dengan membawa makanan dan obat-obatan. Rick tak suka John bohong, tapi John melakukannya untuk menenangkan anak-anak itu. John naik ke atas batu dan merekam mereka satu persatu untuk nanti ditunjukkan kepada orang tua mereka. John bertanya bagaimana caranya mereka bisa bertahan sejauh ini. Mereka pun menjawab kalau pelatih mereka mengajari mereka untuk bermeditasi dan berdoa. Rick menyenteri segala sudut untuk mencari kira-kira apakah ada jalan keluar lainnya. Tiba-tiba seorang anak datang dan memberitahunya kalau mereka menggali bebatuan itu dengan tangannya. Rick pun tersentuh dengan semangat juang mereka. Anak ini bilang ke John kalau mereka sangat ketakutan karena mendengar suara dalam gua. John menenangkan mereka kalau itu hanyalah suara air dan batu. Kedua penyelam pun memutuskan untuk segera kembali ke pintu gua. Sebelum pergi, mereka memberikan salah satu senternya ke anak-anak itu. Tak lupa mereka menguatkan anak-anak yang mulai terlihat kehilangan harapan itu. Anak-anak itu pun hanya bisa memandangi keduanya yang sudah menjauh, lalu mematikan senter mereka. Segera saat tiba di pintu gua, John memberikan kabar baik kalau anak-anak itu masih bertahan hidup di dalam sana. Berita itu disambut sangat gembira oleh semua orang di sana, terutama para orang tua. Berita itu jadi hal besar yang dirayakan semua orang, bahkan diliput media lokal dan mancanegara. Sayangnya, ini membuat kedua penyelam tak begitu senang. Rick malah jadi kesal karena tahu mereka tidak akan bisa mengevakuasi anak-anak itu keluar dengan jalur yang se-ekstrem itu. Memaksakan membawa mereka menyelam keluar sama saja akan membunuh mereka di tengah jalan. Seluruh dunia menaruh harapan ke pemerintah dan para penyelam tanpa tahu kalau sekarang masalah baru sudah muncul. Sebelas hari terperangkap dalam kegelapan gua tanpa makan sama sekali. Anak-anak tim sepak bola ini mulai merasa depresi. Mereka menangis dan bertanya-tanya kapan dua penyelam kemarin akan datang memenuhi janji untuk menyelamatkan mereka. Pelatih mereka pun coba menenangkan. Ia bilang kalau mereka pasti akan datang saat waktunya tiba. Ketakutan diciptakan oleh pikiran kita sendiri, katanya. Ia mengajak adik-adik latihnya itu untuk duduk bersila dan menutup mata mereka. Ia menyuruh mereka menarik nafas dalam-dalam lalu memulai meditasi. Mereka pun menurut dan mulai menenangkan diri. Setelah melihat adik-adiknya tenang, ia mematikan senternya hingga mereka bermeditasi dengan tenang. Sementara di luar sana, Rick dan John coba mendekati para tentara angkatan laut. Mereka akan mengajari para penyelam bagaimana cara untuk menaklukkan celah-celah dalam gua untuk bisa mencapai para anak. Saat mereka di dalam, para penyelam sangat kesulitan untuk melewati celah-celah itu karena tim ini terbiasa menyelam di laut lepas. Pria ini bahkan hampir terjepit sampai dibantu tarik oleh temannya. Setelah 7,5 jam berjuang, mereka akhirnya bisa mencapai lokasi anak-anak berada. Para anak yang tadinya tidur langsung terbangun dan menyambut para penyelam. Para penyelam memberikan mereka sedikit makanan. Pelatih menyuruh mereka makan sedikit dulu untuk persediaan nantinya. Lalu dokter ini memeriksa kondisi kesehatan para anak. Sementara tentara ini memeriksa tabung oksigen. Ia melihat tabung itu rata-rata hampir kosong dan yang paling mengejutkan, ternyata kadar oksigen dalam gua itu hanya 16%. Karena hanya ada satu tabung yang berisi, pria ini menyuruh satu temannya untuk kembali ke pintu gua, sementara 3 lainnya menunggu dalam gua bersama dengan para anak. Untunglah satu orang itu berhasil sampai ke komandannya walau harus mengalami kram. Chris dan John pun memanggil teman-temannya untuk ikut menyelam membawa logistik bagi para korban. Saat sampai di dalam, para penyelam langsung memberikan makanan itu sekaligus surat dari para orang tua. Pelatih ini malah menangis karena ia mengira para orang tua sedang menyalahkannya, namun mereka justru berterima kasih padanya. Esoknya ada lagi tim penyelam yang akan masuk ke dalam gua. Pria ini bertugas membawa sejumlah pakaian selam untuk para anak. Sayangnya penyelaman ini tidak berjalan mulus. Apa yang terjadi? Tonton di part selanjutnya.